aku Natena di sini. Sekarang kita akan mencoba konsep yang lainnya. Kemarin aku sudah membacakan atau mereview sedikit dari kartu teman-teman aku. Ada Pickup Oracle, ada Scary Tarot. Ini masing-masing dari pencipta yang berbeda. Ini dari Bali, ini asli dari Jakarta. Dan aku tahu ini guys, ya kan. Jadi memang berbagai macam kartu yang sudah aku jelaskan semoga menginspirasi kalian. Mana nih kartu-kartu yang cocok untuk kalian semuanya. Nah, aku akan membacakan zodiak per minggu ya, per minggu tadi. Jadi kalau kalian memang menyukai konsep seperti ini, komen yang banyak. Pokoknya support terus dan share biar aku semangat untuk membuat di next minggunya. Oke? Sekarang kita akan membacakan. Aku akan membacakan dari kartu tarot. Tapi sebelumnya, aku mau kasih tahu kalau ramalan ini bukan untuk dipercaya dan ini bukan ramalan melainkan rambu-rambu kehidupan dimana yang harus kita patuhi, ya kan. Kalau misalnya kamu nggak pakai helm kan pasti ditilang dong. Nah, begitupun juga dengan rambu-rambu kehidupan di dalam tarot itu sendiri. Kalau misalnya aku bilang, wah kedepannya nih kayaknya Scorpio bakalan putus nih, nah gimana caranya jangan sampai putus? Gimana caranya kedepannya apapun yang kamu lakukan itu hubungannya bisa baik-baik saja. Jadi supaya nggak putus tuh harus apa sih? Supaya hubungan baik-baik lagi tuh harus apa sih? Kalau emang tidak mau putus gitu kan. Oke, daripada lama-lama babi-bunya, sekarang kita langsung aja ya. Untuk minggu ini aku yang pertama membaca di Scorpio. Siapa di sini Scorpio? Dan ada yang tahu nggak bintangku apa? Bintang Kejora. Oh iya. Sekarang kita lihat di Scorpio di minggu ini ya. Di sini aku membuka 3 kartu, yaitu untuk keuangan, karir, dan asmara. Oke, aku akan baca untuk keuangan dulu di Scorpio di minggu ini. Nine of Staff, dimana keuangan Scorpio di minggu ini tidak begitu baik. Maksudnya ada aja rezekinya, tapi pengeluarannya tuh terus cepet gitu loh. Jadi apa yang kamu terima itu tidak bisa kamu kembangkan lagi, kok malah habis gitu aja. Jadi diharapkan untuk bisa lebih berhemat lagi dan selesaikan masalah yang harus kamu selesaikan dalam hal keuangan. Jangan sampai bertumpuk-tumpuk ya di Scorpio keuangan untuk minggu ini. Dan karir Scorpio di minggu ini Seven of Pentacles, dimana karir yang kamu jalani saat ini memang baik-baik saja, sedang merasakan kayak nyaman-nyaman aja di posisi sekarang, tapi harus hati-hati karena kalian di sini tuh banyak yang memperhatikan, ada juga sih yang nggak suka, tapi memang keuangannya sih bagus, tapi ada aja nih yang nggak suka. Jadi kalau bisa di Scorpio ini lebih mawas diri. Terus dalam hal karir itu kalau memang sudah tidak nyaman, mending ambil keputusan secepatnya, jangan menunda-nunda, karena kalian hanya kayak menunda perpisahan itu lagu nggak, menunda kerisainan kalian aja gitu loh. Jadi kayak cuman aduh kapan ya waktu yang pas, aduh coba deh dibetah-betahin, tapi tetap ujung-ujungnya tuh kalian resign juga. Nah jadi sambil nunggu-nunggu momen yang pas untuk kamu resign, mending kayak cari-cari dulu aja pekerjaan yang cocok dan sesuai untuk kamu para Scorpio. Dan asmara Scorpio di Pack of Cups, masalah asmara di Scorpio di minggu ini cukup membuat pasangan yang sudah berpasangan ya, ada masalah yang harus kalian selesaikan. Tapi kalau bisa di sini benar-benar untuk saling terbuka, karena kalau masalahnya tidak saling terbuka, tidak akan menemukan titik terang. Jadi sini dibutuhkan komunikasi yang baik. Dan untuk yang masih single, bersabar dulu ya, karena di minggu ini belum ada tanda-tanda kamu untuk mendapatkan tambatan hati. Jadi kalau bisa nikmatin kehidupan kamu dulu, baru nanti asmaranya akan datang. Oke, itu untuk Scorpio di minggu ini. Oke, sekarang untuk zodiak yang berikutnya adalah Sagittarius.
ya. Kita akan buka untuk karir, keuangan, dan asmara. Untuk Sagittarius, karir, keuangan, dan asmara. Untuk karir si Sagittarius, Ace of Pentacles, dimana sedang lagi masa jaya-jaya ini minggu ini untuk Sagittarius. Tapi kalau bisa tetap ingat di bawah ya, maksudnya apa yang kamu kerjakan ini kan tidak luput dari orang-orang bawah. Bisa dikatakan jangan sombong lah gitu. Jadi nikmati hasil yang sedang kamu lakukan saat ini. Ini adalah hasil kerja keras kamu di minggu sebelumnya yang kamu nikmati di minggu ini. Tapi tetap ya, jangan berbesar hati, jangan gede kepala. Tetap harus pikirkan konsep-konsep yang baru dalam pekerjaanmu dan tetap bikin atasanmu bangga. Dan hati-hati dalam bersosialisasi terhadap temanmu, karena namanya dimanapun kita berada pasti ada aja yang suka dan nggak sukanya, kan? Kalau kita ke karir di Sagittarius, yaitu ada The Hermit. Karirmu di minggu ini cukup tidak berjalan dengan baik ya, maksudnya ada aja kendala yang kamu hadapi, tapi kamu bisa sih menyelesaikan meskipun dengan hal-hal yang kayak aduh kok kayaknya susah banget ya, coba dijalanin aja deh gitu. Cuman memang harus kamu lakukan untuk di dalam karir itu sendiri. Kalau kamu terus seperti tak pada zona nyaman, yang ada kamu nanti ketinggalan. Karena di sini The Hermit itu digambarkan kayak seorang orang tua yang berjalan di badai salju, tapi tidak dengan peralatan yang pas, cuma bawa lampu pijar sama tongkat dan cuma pakai jubah. Jadi dimana itu menyimbolkan bahwa persenjataan dalam diri kamu tuh atau dalam karir kamu itu belum siap. Jadi diharapkan untuk karir kamu ini lebih keluarkan potensi-potensi yang kamu punya, lalu lebih berbaur tapi dengan hal-hal yang positif, ya negatifnya itu dibuang. Dan supaya bukan mencari perhatian ya, tapi lebih menunjukkan siapa kamu sebenarnya. Karena kan selama ini taunya kamu kerja gitu-gitu aja gitu, datang pulang pergi apa segala macam. Tapi di sini diminta kamu pikirkan yang baru untuk kedepannya, supaya apa yang kamu lakukan itu bisa berbuah hasil untuk kedepannya. Lalu di Sagittarius ada asmara, The High Priestess. Asmara sendiri di sini untuk yang masih mempunyai pasangan, diminta untuk saling terbuka, komunikasi yang baik. Terus kalau ada masalah coba diomongin, jangan saling memendam. Dan di sini yang harus paling mengaruh itu si cewek, karena si cowok Sagittarius ini pengennya terus, jadi kayak nggak mau kelihatan kayak nggak mau ngalah gitu ya. Cuman kalau memang masih sayang sama hubungan, alangkah baiknya jika mau berkorban sedikit aja dalam asmara ya. Dan untuk yang masih single nih di minggu ini, kalian harus tetap sabar dulu. Ada sih beberapa yang curi-curi pandang, beberapa yang mendekati kalian, cuman itu tidak jangka panjang. Takutnya nanti malah bikin kalian sakit hati, akhirnya susah lagi untuk move on. Jadi kalau bisa di Sagittarius untuk minggu ini yang masih single atau masih jomblo, asmaranya ditahan dulu aja sampai datang yang benar-benar pas di hati kalian. Jangan kayak cuma coba-coba aja, yang penting malam mingguan, yang penting ada WA-an. Itu jangan, karena nanti efeknya untuk hati kalian itu bakalan susah banget, parah banget, yang akhirnya tidak bisa move on. Oke, gitu untuk Sagittarius di minggu ini. Sekarang kita lanjut ke Aries. Aries kita akan buka untuk keuangan, karir, dan asmara. Keuangan untuk si Aries itu sendiri, sebenarnya rezekinya itu datang dari mana aja. Sebenarnya rezekinya ada aja, tapi kurang bisa memanage keuangan. Dimana dapat habis gitu ya. Jadi padahal nyari ini susah payah banget, meskipun tidak seberapa, tapi kayak keringet tuh sampai berpeluh-peluh banget, tapi hasilnya tidak kayak ya udahlah ya daripada nggak ada gitu. Tapi kalau si Aries ini pandai mengelola keuangan, Astungkara sih bisa mendapatkan hasil yang baik. Cuman memang saat ini si Aries ini lagi banyak maunya untuk minggu ini, jadi susah untuk membuat tabungan untuk dirinya sendiri gitu ya. Jadi untuk Aries di minggu ini coba lebih
menahan nafsu mata, lebih banyak menabung untuk minggu ini supaya apa yang kamu inginkan, apa yang kamu harapkan atau mau beli apa gitu bisa tercapai. Untuk Aries, hati-hati dalam hal keuangan ya. Lalu untuk Aries di pekerjaan atau karir, apa yang kamu lakukan saat ini sebenarnya itu sudah menjadi apa yang kamu bisa atau apa yang menjadi base-nya kamu. Tapi di sini banyak kebimbangan yang kamu alami, entah itu ada yang kuliah sambil kerja, ada yang kerja sambil kuliah, atau ada yang karena keluarganya gitu. Jadi memang di Aries sini dalam karir diminta keteguhan hatimu. Gimana kalau misalnya kamu sudah memilih tempat A, tanggung jawabnya tolong diwujud nyatakan gitu. Jangan cuma udahlah di A aja. Bukan karena sesuatu hal yang ada ketidakenakan kamu bertahan di posisi itu, tapi harus lebih ditanggung jawabkan dalam pekerjaan itu sendiri. Dan kalau memang ada hal yang membuat tidak imbang, coba kamu cari tahu hal-hal mana sih yang membuat karir kamu ini tidak baik ke depannya, supaya dalam minggu ini karir kamu tuh bisa tertata dengan rapi antara pekerjaanmu, kuliahmu, kehidupanmu, keluargamu, asmaramu. Jadi semuanya ini dalam karir harus tertata dengan baik gitu ya. Dan untuk asmara di Aries ada di Nine of Pentacles. Masa lalu yang membuatmu bertahan sampai sejauh ini, mengobati luka, mengobati hal-hal yang harusnya tidak pernah kamu pikirkan akhirnya terjadi pada hatimu, kamu mencoba mengobati. Tapi sampai saat ini kamu pun belum bisa mendapatkan orang yang pas untuk kamu, untuk para kaum Aries, pria maupun wanita. Dan untuk yang pasangan dalam Aries masih kalem-kalem aja, masih adem-adem aja. Cuman kalau ada masalah coba diselesaikan supaya tidak kayak bom waktu, tahu-tahu juar, tahu-tahu putus aja itu jangan. Jadi kalau ada masalah ke depannya coba tolong lebih dibicarakan baik-baik, kayak heart to heart, jadi kayak lagi ngomong baik-baik kemananya gitu ya. Jadi untuk yang masih single, meskipun hati terluka, meskipun hati tidak ingin membuka, tapi apa salahnya memberikan kesempatan untuk yang lain, tapi jangan sampai asal buka. Kalau masih seperti itu, yang ada kamu sakit terus menerus, yang ada tidak bisa move on. Jadi putuskan kamu mau dengan apa dalam kehidupan asmaramu, supaya dalam minggu ini Aries bisa berjalan dengan baik asmaranya, jadi malam minggunya nggak jomblo ya. Oke, segitu dulu untuk 3 bintang yang aku bacakan di minggu ini. Tadi ada Scorpio, Sagittarius, dan Aries. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jadi yang mau dibacakan untuk zodiak-zodiaknya bisa kalian komen, nanti aku akan bacakan, dan kalian pantengin terus nih di video mana sih yang aku akan bacakan untuk bintang kalian. Ini kembali lagi aku ingatkan kalau ini hanyalah sebuah panutan atau pegangan atau tuntunan dalam kehidupan, bukan untuk dipercaya atau untuk ditakuti, tapi supaya berkembang menjadi lebih baik. Jadi teman-teman jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa follow Instagram queen_athena_fortune supaya kalian dapat nih notifikasi terbaru kapan kita up video-video terbaru dengan konsep yang berbeda juga. Ini kita mau coba mencampur-campur lah nih, tidak penggusuran terus, tidak podcast terus. Jadi kita mau memberikan rasa baru untuk para subscriber Athena Fortune supaya kalian bisa milih mau yang mana sih kalian gitu ya. Pokoknya tetap dukung Athena Fortune dengan cara jangan di skip iklannya. Aku Queen dan teman-teman dan adik-adik semua pamit undur diri. See you di next video and bye bye.